apa dicor dikit. Oh, tidak. Dicor beton dulu, nanti rendam air kan sama. Iya, iya. Sama seperti yang lain kan sama. Sebetulnya kan rendam air tapi kan kecor dhisik. Oh, jadi nanti habis WF dicor. Heeh, bawahnya juga dicor lagi nek nggon air aman. Siap, siap. Nah ini banyune kayak gini iki. Enggak kotor. Watose setengah mati iki. Ini ya. Ya, ini yang benar sekarang. Ini yang dinding sekarang. Ya, ini kan ada dinding luarnya kan ada dinding dalam kolam 15 cm. Terus congotan ke luarnya 20 cm, jadi total 35. Oh, berarti nanti ada topinya. Ada Oh, iya. Topi berarti 15 20. Bapak enggak pakai topi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita ada di Jogja ya, sama teman kita Koi TV Indonesia, Om Roni. Kedatangan kita kali ini selain berkunjung juga mau cek lokasi pengerjaan ya, apakah sudah siap kita masuk atau belum. Karena sebelum membuat kolam ikan koi, kita kan perlu mempelajari lahan, atau bahasa kerennya apa Pak Roni? Merancang. Ya, perencanaan. Jadi nanti kita mau buat seperti bagaimana, itu harus digambar dulu, dalam arti strategi harus diterapkan dulu ya. Kita Jadi visualisasi 3D dulu nanti. Nah, jadi nggak harus ini lahannya nanti pipanya di sini itu nggak bisa. Jadi ini bisa buat pelajaran buat teman-teman kita yang masih pemula ya. Jadi apa namanya, bagaimana cara membuat kolam ikan koi gitu loh. Jadi dari lahannya bagaimana, strateginya bagaimana, itu harus diterapkan terlebih dahulu. Nah, yang ini nanti rencananya kolam yang ini baru. Oh, kolam ya. Yang ini kolam. Nah, ini sementara buat lalu lintas dulu ya. Ini nanti tetap eskavator tetap masuk lagi nih. Ini kan dijadikan chamber yang sini. Chambernya di mana? Ini yang kolam dulu kan rencananya kolamnya kan satu. Ternyata sungai kecil irigasi tidak boleh diganggu. Oh. Dari di waktu perizinan keluar itu ada step-step yang harus dianu. Jadi yang dulu awalnya 1260 meter itu kan jadi satu kolam. Nah, sekarang menjadi 2 kolam, hanya terbelah dengan sungai. Oh, jadi irigasi itu menjadi persyaratan perizinan dari Ya, lingkungan hidup lingkungan. ya. Harus irigasinya nggak boleh diganggu, diotak-atik. Ya betul, itu ikut di pekarangan sini owner ya, ya. Ini ya. Cuma nggak boleh dihilangi. Nah, Jadi iya, mana ini ya irigasi nih? bukan sebelah situ. Jadi ini kan memang saya suruh mendahulukan karena kita bagaimana mau merancang kolam koi atau kolam ikan kalau bangunannya kita nggak ada gambaran bentuknya gitu loh. Jadi ini ditinggal dulu ya. Jadi kita memang proses pembuatan kolam besar itu nggak langsung harga deal besok kerja, nggak bisa. Ya, harus ada perencanaan yang perencanaannya juga. Ini kita kemarin sudah baru pasang begesting ini. Jadi ini begesting ini nanti kita nggak pakai triplek Pak Roni. pakai apa? Ya dari batako ini, lalu dalamnya nanti dinding beton. Oh. Jadi ini sudah nggak diangkat, jadi double. Irigasi itu Ini yang dikasih bis. iya beton bis. Ini ya. Nah, ini yang akhirnya membuat kolam ini terpecah jadi dua. Awalnya dulu dari depan situ Sampai pohon. ya ini tembus. Jadi awalnya pohon itu juga di tengah kolam Mbak Roni. Nah kan tetapi sungai ini enggak bisa Nggak boleh ditutup. Harus tetap ada. Iya. Berarti ini kolam. Iya, Situ. ini kolam. Nah itu kita kesini, ini kita mau ngerjakan yang sebelah sini dulu. Lihat kono. Lewat sini apa? Ini pengerjaan pertama yang mana, Pak Tris? Yang nanti? sebelah sini dulu.
Oh, yang sini dulu. Ya, yang belakang karena kalau yang depan dulu Nanti material nggak bisa masuk. nggak bisa. Nanti kita kan pengecoran pasti ready mix ini Pak Roni. Nah, ini untuk bagian dapur. Ini rencananya dapurnya rumah makan. Ini saya mohon izin ke owner untuk diselesaikan dahulu agar nanti tim Trisnokoi nggak ngontrak. Oh, jadi bisa tidur di Bisa situ. tidur di sini. Untuk listrik juga sudah ada sementara 2000 watt. Ini ya. Nah, ini bagian kolam nanti Pak Roni. Oh, ini kolam. Iya. Oh, Ini itu bagian bangunan kolam. ya. Bangunan. Itu bangunan. Ini kolam. Terus ini yang di sini? Ini nanti kan diuruk. Oh, ini diuruk. Iya. Nah, ini struktur begastingnya ini. Nanti ini dilapisi nanti di iya. dalamnya ya. Kita Lapisi cor ya. lapisin dinding cor. Jadi kita kemarin itu hanya bisa ngerjakan ini aja, Pak. Kayak bikin pagar. Nah, dulu itu sampai sini. Ini juga tiangnya jembatan. Oh, tiangnya jembatan. Akses masuk. Ini nanti di angan-angan saya pemipaannya luar biasa ini, Pak. Banyak ya. Banyak banget. Jadi kayaknya mahal pipanya daripada cornya. Jadi kadang itu ada beberapa teman bilang bikin kolam ikan koi gitu aja kok mahal gitu. Jadi kalau kolam yang ini Pak Roni ya, ini sedikit gambaran ya. Untuk kolam yang di sini pemipaannya saya pakai ruji KAW ya. Untuk yang dasar ya? Iya, untuk yang bagian sini kemarin sudah saya hitung itu tidak cukup 60 juta. Untuk pipanya saja? Untuk pipanya aja. Belum ini. Batako keliling. Cor semua. Per 3 meter saya kasih kolom praktis. kolom praktis. Nanti masih dilapisi cor Dinding lagi. cor lagi. Dinding Iya. cor lagi. Karena owner tidak mau setengah-setengah Pak Roni. Mintanya yang istimewa. Minta istimewa. Spek istimewa. Pak Roni kan dengar sendiri dari beliau ya. Kalau uangnya kurang ngomong aja gitu ya. Enak itu. Jarang-jarang loh itu. Iya, tapi kan kita nggak bisa seperti itu Pak Roni. Ya kalau kurang kita ngomong, kalau cukup selagi kita nggak rugi ya sudah nggak apa-apa. Ini nanti jembatan juga. Ini kan kolam pertama Pak Tris ya. Iya. Ini nanti rencananya chambernya di mana Pak Tris? Ini kemarin setelah muter-muter, kita muter-muter itu chamber saya taruh sini Pak Roni. Nah ini saya manfaatkan chamber semua ini. Oh, ini chamber semua. Ya. Mulai dari sana itu. Iya. Chamber semua, nanti kolamnya itu. Iya. Letter L ya. Letter L. Ini untuk bagian sini. Dulu awalnya di belakang rumah makan ini masih ada tanah, itu rencananya buat chamber. Akan tetapi berubah kembali karena irigasi nggak boleh dimatikan. Nah ini lahan untuk chambernya 4 meter kali 25 meter. 4 meter kali 25 Iya. meter. Ini kedalamannya berapa nih? Ini dari sini nanti masih naik sekitar 10 cm. Piro Ndi? 163. Anggap 170 lah. Ini kan nanti lunas. Anggap 7 cm keramik ya. Urukan lagi keramik 170, berarti total pengerjaan chambernya nanti 4 meter kali 25 meter kali 170 cm pengerjaan. Wes nggak tahu, hitung sendiri kubikannya. Ya, terus masalah apa namanya chamber ya ya. Ya.
Ini nanti, ini jelas kan chambernya luar biasa, kubikasinya luar biasa banyak. Ini kira-kira ini nanti ini media filternya pakai apa ini? Yang ekonomis atau yang premium? Yang premium bergengsi. Ya semuanya kembali ya, owner maunya gimana. Tapi akan tetapi owner juga bilang kalau pakai yang standar Pak Trisno pakai bisa, kenapa harus pakai yang mahal? Cuma nanti kita coba bicarakan lagi kalau ditambah yang 1 chamber premium gimana. Nanti kan dihitung. Nah semalam kita ngitung kayunya aja wes ratusan juta tutup chambernya. Iya, soalnya kan. Tapi ini ikannya tadi ikan yang nanti di sini ini rencana apa? Impor. Kayaknya campur. Dalam arti campur itu kemarin kita sudah cari di AKF itu kan dapat 1 sawah isi 27 ekor. 1 sawah 27 ekor. Sebagian nanti impor. Nah, cuman yang dari AKF kita cari yang superan. Jadi owner merasa rugi kalau kolam dengan biaya M dengan biaya M terus ikannya biasa aja gitu loh. Tapi nanti media filternya nggak pengaruh ya kan? Ini dengar-dengar di luar sana kan bahwa katanya nih, dengar-dengar di luar sana itu kalau kita itu import ya, khususnya yang import, misalnya import dari farm A, itu di farm A pakai media A gitu ya. Terus di sini kalau dibawa ke sini harus sama medianya dengan yang ada di sana. Terus kalau misalnya ambil dari farm B, terus di sini juga harus menyediakan media filter yang sama dengan yang ada di sana. Apa gak ruwet, Pak? Iya ruwet. yang ruwet itu manusianya. Jadi gini Pak Roni ya, kita nggak saling menyalahkan ya. Itu kan unen-unen apa kata kan gitulah. Sekarang Pak Roni ya, kalau memang harus seperti itu, berarti semua penghobi di Indonesia kalau mau beli ikan harus nyocok media filternya dulu. Iya kan? Nah, itu menurut saya enggak benar. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal karena sudah terbukti ya di kolam teman-teman yang lain ataupun di kolam saya itu 35 ekor di kolam saya Pak Roni. Itu dari berbagai farm. Ya baik-baik aja. Nah, sekarang kolamnya Pak Roni ada berapa farm? Masa satu farm? Banyak. Media filternya kan tetap toh? Iya tetap. Iya tetap. Jadi kita juga nggak merendahkan ya atau menyepelekan. Sebetulnya pelihara ikan koi itu yang penting kolamnya dulu yang bener. Nah, nanti media filter mengikuti mau pakai yang mahal atau yang murah terserah. Gitu. Tapi kan tergantung hasilnya. Tergantung. Kalau hasilnya dengan yang murah itu tadi sudah maksimal ya kenapa harus kita pakai yang mahal? Kan gitu. Tapi bukan berarti kita nggak harus pakai yang mahal, nggak harus dibeli. Tetap semuanya ada plus minusnya lah gitu loh. Kalau rumah bakteri, batu apung rumah bakteri, batu gombong rumah bakteri, Katnes rumah bakteri, BioCube rumah bakteri. Ya, kalau saling membenarkan, paling bagus loh sekarang di dunia nggak ada yang sempurna. Iya. Ya wis gitulah. Yang jelas ini kita fokus di sirkulasi. Sirkulasi ya. Setahu saya apapun media filternya kalau sirkulasinya benar, insya Allah pasti baik. Orang pakai biobol juga banyak yang kolamnya baik kan gitu. Gitu loh. Jadi itu salah satu edukasi ya dari Pak Trisno mengenai media filter. Jadi kita itu nggak perlu ruwet dengan adanya media filter si A, si B, si C ya. Sekarang saya ulang. Misalnya ya, saya mau pakai RDF atau mau pakai BioCube atau mau pakai biokristal. Kalau pemipaannya salah ya nggak jadi. Ya nggak jadi. Semuanya kembali ke pemipaan. Jadi perencanaan yang matang. Itu penting ya, guys. Kayak kita sekarang ke sini
saya nggak langsung gambar A, B, C, D, E, enggak. Jadi kita ukur dulu. Kita pelajari. Jadi volumenya berapa, kita hitung dengan akurat. Perencanaannya kita gambar di sketsa 3D nanti. Jadi kita ketemu hitungan yang matang ya. Yang matang. Sehingga apa? Sehingga harapan owner itu kan kolamnya bisa jernih, karena selama ini kita main-main di restoran, di kafe-kafe kan ya seperti itulah, kolamnya keruh. Nah, harapan owner ini kolamnya wajib bersih. Nah, kenapa mengundang Om Trisno dan tim kita semuanya ke sini itu salah satunya ya supaya kolamnya itu jernih, guys. Gitu. Ya wis, intinya itu tantangan kita ya, Pak ya. Tantangan. Yang penting misi saya strategi pemipaan dulu. Udah itu ya. Nanti selanjutnya mengikuti. Kalau pemipaan sudah salah semua, Pak. Dan saya juga nggak selalu benar gitu loh. Akan tetapi setahu saya Pak Roni kalau desain juga sama kan. Pasti yang dipikirkan pemipaan dulu. Iya. Jadi kita itu apa ya? Sebagai perencanaan kolam. Jadi perancang kolam kita itu akan memberikan apa namanya yang terbaik untuk pelanggan kita, kan gitu. Itulah, benar. Jadi kita nggak mikir apa rumitnya nanti pembuatannya gimana, itu kan urusan pekerjaannya ya, urusan Pak Trisno. Loh iya, tapi kan kalau ini kan mencakup semua, Pak. Lah kalau saya mau enake dhewe lek jaran Jawa ya. Kolam ini tak buat 2-3 chamber mau ngapain? Iya. Owner kan pasrah kita, tapi bikin lepas ya. Nah, takutnya selesai pekerjaan, selesai hubungan, kita jadi musuh. Jadi serumit apapun kalau hasilnya nanti baik ya harus kita kerjakan. Yang kedua, owner kan sudah bilang kalau kurang ngomong katanya. Tapi insya Allah kita nggak seperti itulah, memanfaatkan situasi enggak lah. Saya rasa cukup, Pak Roni. Siap. Nanti mungkin saya pas sama owner sibuk, Pak Roni mau bikin video, monggo. Nanti lebih jelas bisa di video Pak Roni ya, Koi TV Indonesia ya. Diulas satu-satu, saya mungkin nggak bisa menjelaskan di channel Trisno Koi. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti beda ini ya. Kalau ini kan casing sekarang Pak. Ada di dalam lagi, jadi nggak bersifat. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.